Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Sobat Dikmas. Bertemu kembali di tahun baru, tahun 2025. Dan kita kali ini akan mengulas tentang persiapan rilis Dapodik 2025 di semester genap. Dan pastinya teman-teman sudah mengarsipkan database Dapodik dari cut off semester ganjil. Nah, di sini ada yang masih belum tahu bahwa cut off Dapodik itu tidak bisa digunakan untuk input data di Dapodik lokalnya, dan saat sinkronisasi itu tidak bisa, maupun saat tarik data tidak terhubung dengan server pusat. Nah, teman-teman tunggu saja rilis Dapodiknya nanti di semester genap, dan teman-teman bisa melakukan registrasi ulang untuk Dapodik baru. Nah, kapan rilis Dapodik baru ini nanti, pastinya teman-teman bisa dipersiapkan terlebih dahulu untuk data-datanya sebelum rilis Dapodik, dan ditunggu saja minggu depan, entah itu mulai hari Senin atau di hari Selasa. Semoga segera rilis untuk Dapodik 2025 semester genap. Nah, di sini saya sedikit membacakan informasi. Di sini juga sudah dirilis oleh web Ayo Jakarta. Di sini sudah ada informasi oleh adminnya bahwa untuk rilis Dapodik kemungkinan akan dirilis sekitar tanggal 12 hingga 18 Januari, otomatis minggu depan ya teman-teman, di rentan minggu ini. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan untuk minggu-minggu ini, dikumpulkan data-data yang perlu untuk diupdate di Dapodik nanti. Nah, apa saja yang harus teman-teman siapkan dan apa yang harus dilakukan di Dapodik semester genap nanti, terutamanya untuk lembaga PKBM, SKB, untuk lembaga pendidikan non formal. Yuk langsung saja kita pada pembahasan. Oke teman-teman, untuk yang pertama harap dicatat bahwa untuk cut off semester ganjil kemarin itu ada penarikan data untuk peserta kelulusan nanti untuk kelas akhir, dan ada penarikan database untuk peserta ABM, asesmen bakat minat untuk lembaga formal, dan DNS untuk uji kesetaraan bagi lembaga non formal untuk kelas akhir. Data-data ini nantinya yang untuk kelas akhir harus valid ya teman-teman, baik poin 1 hingga poin 2 ini, karena apabila tidak valid nanti pengaruhnya ada di sertifikat ataupun surat keterangan. Nah, jadi apabila ada data residu, teman-teman bisa segera divalidkan untuk data PD-nya pada Verbal PD sesuai Dukcapil pastinya. Apabila data Dukcapilnya belum sesuai dengan dokumen yang resmi sesuai aturan pemerintah, bisa untuk menginformasikan kepada wali murid atau peserta didiknya untuk mengupdate data kakaknya sesuai dokumen yang sah pastinya ya. Nah, kemudian secara umum pastinya penarikan data seluruhnya, mulai dari data sekolah, kemudian data sarpras, data guru, data murid, hingga data nilai. Karena pembaruan pada Verbal PD, selain rekam didik, ada pembaruan rekam nilai rapor. Dan bagi teman-teman, bagi lembaga non formal yang biasanya tidak input nilai raport akan kelihatan. Ini ya, jadi teman-teman bisa diinputkan nilainya setiap semester untuk mempermudah dan memperjelas rekam didik serta memvalidkan dengan nilai rapornya, supaya nanti pada ijazah apabila sudah berlaku e-ijazah tidak akan bermasalah dengan data ijazah anak tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, disinilah tugas operator Dapodik untuk mengejar persiapan rilis Dapodik di semester genap. Yang pertama teman-teman, silahkan mengarsipkan data Dapodik semester ganjil. Bisa diunduh pada Dapodik lokal, pada menu unduhan. Nanti bisa dilihat pada profil sekolah, di sana bisa diunduh mulai data profil hingga data pembelajaran lengkap di sana, atau mengunduh SPTJM pada manajemen sekolah. Ini sama. Tetapi saya sarankan bisa unduh keduanya, karena yang pertama untuk melihat semua database by Excel, karena nantinya teman-teman mempermudah untuk mengedit. Kemudian untuk SPTJM-nya bisa diarsipkan setiap semesternya ya. Kemudian mengumpulkan data sekolah untuk update Dapodik semester genap, baik itu nanti data PD-nya yang sudah lengkap khususnya kelas akhir, kemudian ada data mutasi atau tidak, kemudian update kurikulumnya,
apa saja yang sudah diperbarui, terutama jadwal pembelajaran, kemudian nilainya apabila belum menginput nilai. Jadi teman-teman bisa mengarsipkan semuanya. Apabila ada data guru yang baru bisa ditambahkan melalui operator yayasan, dan apabila sudah di pengajuan operator yayasan, otomatis nanti teman-teman tinggal tarik data saja. Apabila sudah di-approval oleh operator dinas, di semester genap ini akan masuk database data guru barunya. Atau untuk data guru yang sudah non-Indo, ibaratkan bisa disiapkan untuk surat tugas dan penugasannya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sinilah 4 poin penting bagi teman-teman operator semuanya harus diperhatikan. Yang pertama, lengkapi data PTK. Jangan sampai ada residu data PTK. Cek pada verbal PTK ya teman-teman. Kemudian lengkapi juga data peserta didik pada dapodik lokal. Jangan banyak yang bolong, terutama residu NIK hindari, isikan data KK dan lain sebagainya sesuai form yang ada. Diisi lengkap, selengkap-lengkapnya, lebih lengkap, lebih bagus. Dan jangan lupa pada menu registrasi di setiap individual peserta didik masukkan asal sekolah, nomor induk dan juga nomor ijazah dari jenjang sebelumnya. Itu ya, karena itu nanti akan terekam di jejaknya pada verbal PD juga ya. Kemudian yang nomor 2 adalah input nilai hasil evaluasi semester sebelum-sebelumnya yang belum pernah terinput di dapodik bisa diinputkan. Nah, apabila teman-teman semester ganjil kemarin belum dapat input nilai rapor karena ada notif error, itu kebanyakan yang kurikulumnya masih kurikulum 2013 ya teman-teman. Untuk kurikulum merdeka bisa langsung input nilai rapor di semester ganjil kemarin tanpa error ya. Nah, bagi teman-teman bisa diinputkan nilai semester ganjilnya di semester genap, dan nanti di semester genap ini juga sebelum cut off dapodik teman-teman juga harus selesai menginputkan nilai rapornya sebelum kelulusan atau cut off dapodik maksimal ya. Jadi untuk kelas akhir harus diinputkan nilai semua mapel, semua tahun dan semesternya. Ingat, karena apa? Itu nanti database-nya diambil juga untuk penerima belangko ijazah untuk kevalidan data ya. Nah, nomor 3 pastinya teman-teman melengkapi setiap pembelajaran pada rombel atau masing-masing rombel. Apabila paket C akan ada pilihan 4 mapel. Untuk pilihan 4 mapel ini nanti juga tidak perlu input manual lagi, tinggal menggunakan menu aksi karena melanjutkan dari semester yang kemarin ya. Pilihan 4 mapel ini tidak bisa berubah ataupun berganti setiap individual apabila sudah masuk kelas 11 hingga lulus ya teman-teman. Jadi apabila sudah masuk di mapel pilihan yang sudah ditetapkan, peserta didik tersebut harus sampai lulus. Jadi pertimbangkan baik-baik mapel pilihan apa saja yang dipilih oleh peserta didik, bukan lembaga yang memilihkan atau menyediakan minimalnya hanya 4 mapel, karena yang disediakan minimalnya adalah 7 mapel, mapel kelompok IPA dan mapel kelompok IPS untuk SMA sederajat atau paket C pada umum khususnya ya. Oke, dari sini apabila ada kendala masalah pembelajaran setiap rombel khususnya 4 mapel, bisa simak video saya yang sudah saya jelaskan, bisa cek pada deskripsi video ya. Kemudian teman-teman lengkapi isian data sekolah. Apabila update pasti ya, isian data sekolah ini harus diupdate mulai dari data periodik hingga data sanitasi dan lain sebagainya. Apabila ada kepanitiaan bisa diisikan, terutama kepanitiaan PPDB, BOSP dan yang diperlukan yaitu TPPK ya. Dan untuk akreditasi bagaimana? Akreditasi langsung sinkron dengan ban PDM ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu input manual pada verbal SP karena sudah langsung sinkron apabila sudah terakreditasi. Kemudian untuk Sarpras bisa diupdate apabila ada yang rusak atau penambahan atau dari belanja modal BOSP yang tahun kemarin, anggaran tahun kemarin bisa ditambahkan juga ya. Karena nanti akan masuk ke data aset sekolah itu ya teman-teman. Jadi ini harap diperhatikan dan selalu diupdate untuk teman-teman operator sekolah, terutama
operator PKBM dan SKB khususnya ya. Nah, ini yang sering ditanyakan oleh operator. Pasti ya, apakah kelas akhir ini bisa untuk menerima mutasi di semester genap dan bisa lulus? Kira-kira bagaimana teman-teman? Pastinya ini nanti akan kita jawab ya. Kemudian nomor 2, apakah pembelajaran ini wajib diisi lengkap? Khususnya lembaga PKBM dan SKB ya. Untuk lembaga PKBM SKB ini kebanyakan masih ada penggemar penginput hanya 1 mapel. Jangan sampai ya, jangan sampai terulang kembali di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian apakah ada e-rapor untuk kesetaraan untuk input nilai? Sejak tahun 2022 semester genap itu tidak rilis e-rapor ya. Untuk PMPK tidak melanjutkan pengembangan e-rapornya. Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi rapor versi Excel, bisa pesan melalui API ya. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Untuk biayanya juga bisa langsung hubungi admin, nanti akan saya jelaskan untuk teknis dan berapa anggaran untuk rapor di kesetaraan. Untuk Kumer dan K13 sudah tersedia, sudah disediakan oleh API ya teman-teman. Oke, di sini harap dicatat ya. Peserta didik syarat untuk lulus tercatat dan terdaftar di Dapodik per 31 Desember semester ganjil kemarin ya teman-teman. Apabila ada mutasi di semester genap bagaimana? Tadi pertanyaan seperti itu. Otomatis untuk yang data mutasi ini tidak akan terdata pada database pusat untuk kuota tambahan ya. Ini harus ada rekom dari Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Akan sulit ya teman-teman, karena sudah sering kali saya menjelaskan bahwa mutasi untuk kelas akhir jangan sampai kelewat cut off semester ganjil. Maksimalnya bulan 11 itu sudah tidak ada data mutasi ya, karena mutasi itu tidak akan mungkin di akhir-akhir semester, adanya di awal sampai maksimal pertengahan semester itu siswa mutasi kelas akhir. Kemudian memiliki NISN. Apabila tidak memiliki NISN bagaimana? Tetapi tercatat pada Dapodik di semester ganjil. Yang penting sudah tercatat dulu. Kemudian apabila NISN-nya terbit sebelum pengumuman kelulusan masih bisa diperjuangkan. Apabila NISN-nya belum terbit sampai pengumuman kelulusan, maka otomatis tidak bisa diperjuangkan untuk menerima belangko ijazah atau bisa dianggap lulus, karena kriteria lulus harus memiliki NISN salah satunya ya. Dan teman-teman bisa melihat tanda penilaian pada pasal 10 untuk kelulusan di Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 kalau tidak salah ya. Oke, kemudian memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan semester 6 dan terupload di Dapodik pastinya ya. Apabila tidak terupload bagaimana? Harus ada hard copy-nya untuk bukti ya. Karena ini nanti nilai semester akan dicantumkan pada ijazah. Seperti itu ya teman-teman. Dan perekapannya melalui DKN. Daftar kumpulan nilai semester 1 hingga 6 dibagi 6 akan menjadi nilai ijazah ya. Kemudian menyelesaikan program pendidikan di satuan pendidikan pasti ya. Apabila sudah dinyatakan lulus pasti selesai untuk program pendidikan sesuai SKL pastinya dan kriteria kelulusan. Jadi teman-teman satuan pendidikan pastinya membuat kriteria kelulusan atau kriteria kenaikan kelas. Nah, disinilah untuk update-nya nanti pada rombel dan pembelajaran. Pada Dapodik yang baru nanti dirilis pad ataupun installer, teman-teman bisa mengupdate rombel dengan menu aksi, jangan menambah secara manual karena apa? Akan menjadi data blank seperti itu ya. Jadi teman-teman menggunakan menu aksi akan meneruskan dari database semester ganjil kemarin, tinggal menambahkan pembelajarannya saja. Dan otomatis wali kelas apabila ada yang berubah ya bisa diupdate ya. Kemudian untuk pembelajaran di sini teman-teman tambahkan pembelajaran sesuai struktur kurikulum, baik kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka setiap rombel yang ada. Jadi jangan hanya satu saja sampai cut off semester genap, karena untuk input nilainya juga akan berpengaruh.
hanya yang diinfokan pada pembelajarannya saja. Logikanya, apabila tidak ada pembelajaran, tidak ada aktivitas untuk proses dan tidak akan ada hasil atau evaluasinya. Makanya pada pembelajaran apabila tidak diinput pembelajarannya, tidak akan muncul untuk inputan nilai pada dapodik atau e-rapor apabila di lembaga formal ya. Nah, di sini untuk selanjutnya adalah input nilai atau menu nilai. Apa yang harus dilakukan? Bagi teman-teman yang kemarin belum bisa input nilai rapor atau lupa belum menginput nilai, bisa diinputkan nilainya ya. Jadi bagi teman-teman semuanya di semester-semester sebelumnya bisa diinputkan semuanya di dapodik yang versi sekarang. Jadi inputan semester 1 hingga semester 6 borongan bisa apabila memang belum terinput, tetapi tidak mungkin ya, pastinya sudah terinput. Yang belum terinput hanya semester 5 kemarin apabila ada kendala untuk input nilai rapor di semester ganjil. Dan nanti sebelum cut off juga harus diinput nilai semester genapnya atau semester 6-nya untuk kelas akhir. Dan input semua kelas, semua rombel tuh ya. Dan untuk inputnya manual bisa mengunduh versi Excelnya ataupun langsung satu-satu pada dapodik. Tidak pakai e-rapor ya untuk teman-teman di kesetaraan karena tidak ada e-rapor. Itu tadi untuk rapor versi Excel, bisa didapatkan aplikasinya, pemesanan pada deskripsi video. Nanti bisa hubungi admin untuk berapa donasinya ya. Oke, penting bagi teman-teman semuanya ya, untuk penambahan rombel di semester genap tidak secara manual tetapi memakai menu aksi untuk lanjut semester itu ya teman-teman. Kemudian input nilai semester ganjil dan genap dapat dilakukan pada dapodik 2025 semester genap ini. Jadi usahakan semuanya nilai, semua program, semua jenjang, semua rombel bisa diinputkan ya. Oke, jangan sampai lupa terutama kelas akhir karena pengaruhnya pada nilai ijazah itu ya. Oke, semoga teman-teman paham dan tidak terlalu cepat penjelasan saya ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan mungkin sedikit panjang tetapi semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan untuk persiapan rilis dapodik semester genap. Dan semangat berjuang sobat data semuanya, operator hebat pastinya, jangan lupa kopinya ya. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya dan kita pastinya akan bertemu kembali pada video berikutnya. Dan sambil promosi, saya membuka kelas untuk pendampingan Sarpen. Bisa hubungi admin lewat portal Sobat Dikmas semuanya. Nanti teman-teman bisa klik pada menu member, nanti akan diarahkan untuk menjadi member YT ataupun langsung terhubung dengan admin nanti ya. Bisa melalui grup WA menghubungi admin gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan pastinya kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.